Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja ya hari ini. Nah, anak-anak dapat tetap belajar di rumah dengan semangat belajar yang luar biasa. Meskipun di dalam rumah, tapi anak-anak masih tetap semangat untuk belajar. Nah, hari ini anak-anak kembali belajar bersama dengan Mr. Adin sebagai guru kelas 2. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran SBDP. Ya, anak-anak akan belajar mata pelajaran SBDP, yaitu dengan pelajaran pertama di awal semester ini, yaitu menggambar karya 2 dimensi. Nah, anak-anak akan belajar bersama Mr. Adi tentang menggambar karya 2 dimensi. Jadi mungkin anak-anak di rumah tanya, Mr. Adin, apa itu karya 2 dimensi? Nah, Pak Adin kasih tahu ya, karya 2 dimensi itu adalah seni karya yang memiliki 2 ukuran atau 2 sisi, yaitu panjang dan lebar. Nah, langsung saja kita akan masuk pada poin pelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama itu unsur-unsur seni rupa dalam menggambar atau dalam gambar ya. Yang pertama di situ dalam menggambar karya 2 dimensi dengan menggunakan yang pertama titik, kemudian ada garis, bidang, warna dan tekstur atau ukuran ya. Pertama tadi apa? Itu titik, kemudian garis, dan ketiga bidang, dan keempat warna, dan nanti yang kelima adalah tekstur atau ukuran. Nah, kita masuk yang pertama ya anak-anak ya. Kita akan belajar tentang bagaimana sih menggunakan titik dalam unsur-unsur atau dalam menggambar karya 2 dimensi. Nah, titik disebut juga bintik. Nah, bintik ada yang besar, ada yang kecil. Nah, bintik bisa untuk membuat gambar. Nah, bagaimana itu? Mungkin anak-anak di rumah bertanya bagaimana itu membuat bintik-bintik pada gambar. Nah, Mr. Adin kasih contoh ya. Misalnya kalau kita mau menggambar buah stroberi atau buah apel. Nah, kalau kita mau menggambar, kita dapat melibatkan titik di dalam gambar kita tersebut. Nah, itu sudah dinamakan karya 2 dimensi. Ya? Paham? Oke, kita lanjut. Yaitu yang kedua, yaitu menggunakan garis ya. Jadi, unsur-unsur seni rupa dalam menggambar karya 2 dimensi itu melibatkan garis. Garis disebut dari bintik. Nah, bagaimana itu garis disebut dari bintik? Kalau misalnya kita mau membuat garis, kita bisa memulainya dengan bintik-bintik dulu atau titik ya. Nah, ini bisa dibuat menjadi sebuah garis datar. Oke, garis ada bermacam-macam. Nah, yang pertama itu garis lurus ya. Nah, seperti ini garis lurus. Yang kedua, garis lengkung. Jadi garisnya itu tidak seperti ini tapi melengkung seperti ini ya, anak-anak ya. Nah, yang ketiga itu garis tebal, lurus tapi tebal. Nah, ini juga digunakan dalam menggambar karya 2 dimensi anak-anak ya. Yang pertama garis lurus, lengkung, garis tebal. Nah, yang berikutnya adalah garis tipis. Nah, seperti ini, lurus tapi tipis. Nah, kemudian garis vertikal. Vertikal itu lurus ke atas. Nah, kemudian garis diagonal. Nah, garis diagonal ini dia lurus agak miring. Ya. Nah, ini beberapa garis yang digunakan di dalam unsur-unsur seni rupa. Ada garis vertikal, garis lurus, lengkung, tebal, dan diagonal. Ya, anak-anak ya. Kemudian, nah yang ketiga yaitu bidang. Jika garis dihubungkan akan menjadi bidang.
Nah, gabungan dari beberapa garis yang anggotanya lebih dari satu. Jadi dari garis-garis yang di sini tadi kita pelajari, ada garis lurus, lengkung, tebal, tipis, vertikal, diagonal. Nah, di sini akan menjadi sebuah bidang ketika kita menggabungkan dari beberapa garis tersebut. Jadi tidak hanya satu, tetapi lebih daripada satu. Contohnya, kita menggabungkan garis lurus. Nah, garis lurus ini dengan garis vertikal. Nah, kemudian garis lurus lagi di bawah, maka dia akan menjadi bidang dengan namanya yaitu adalah persegi panjang. Nah, kalau misalnya juga kita gabungkan dari garis-garis yang kita pelajari, anak-anak ya. Nah, juga bisa dapat menghasilkan bintang seperti ini, bintang. Atau juga bisa menghasilkan persegi. Nah, ini hasil dari beberapa garis yang kita gabungkan. Nah, yang keempat, anak-anak ya. Kemudian keempat adalah dalam unsur-unsur seni rupa dua dimensi, yaitu melibatkan warna juga. Nah, anak-anak jangan lupa kalau menggambar karya dua dimensi di rumah, nanti bisa dicoba. Itu bisa menggunakan warna. Nah, di dalam gambar terdapat bermacam-macam warna. Ayo anak-anak coba sebut warna apa saja yang kalian tahu. Nah, misalnya ada warna merah, biru, hijau, kuning. Nah, dalam warna ada warna primer dan warna sekunder. Nah, warna primer adalah merah, biru, dan kuning. Warna sekunder adalah campuran dari dua warna primer. Jadi misalnya dari warna primer adalah merah, biru, dan kuning. Misalnya kita mau menggabungkan, nah merah dan biru. Nah itu hasilnya akan disebut warna sekunder. Ya, nanti anak-anak di rumah bisa mencoba dengan menggabungkan warna merah dengan biru atau biru dengan kuning. Ya, maka hasilnya nanti akan disebut menjadi warna sekunder. Ya, anak-anak ya. Oke, jadi anak-anak sampai di sini pelajaran kita ya hari ini. Semoga kalian tetap semangat belajar ya dan senang untuk terus belajar. Terima kasih.